Pernah nggak sih lu kebayang kalau lu punya drone kecil, bisa buat ngejob, bisa buat traveling, dan mudah dibawa kemana-mana dan ringkas. Bentuknya kecil, easy going, dan gampang diterbangin buat pemula. Tapi apa iya di 2025 ini masih layak? Halo, nama gue Dharma Wijayanto. Di konten kali ini gue coba mau bahas beberapa barang yang sering gue pakai untuk jalan-jalan dan juga job kecil-kecilan. Ya bisa dibilang ini cukup mumpuni sih di kebutuhan gue yang dalam pekerjaan gue sekarang ini saat ini adalah sebagai fotografer dan videografer. Salah satunya adalah DJI Mini 2 yang gue beli sekitar 3 tahun yang lalu. Ini cukup compact menurut gue, bentuknya kecil, ringan, terus kualitas foto dan videonya juga lumayan bagus gitu. Walaupun memang di 2025 ini agak ketinggalan kali ya, tapi dengan sensor yang dia milikin 1,5,3 inch dan CMOS, memakai sistem CMOS, dia cukup mumpuni lah, ngebantu gua untuk beberapa pekerjaan. Hal yang paling gua suka dari DJI Mini 2 adalah pertama bentuknya kecil, ringkas, gitu, gampang dilipat, masuk tasnya gampang, nggak ngabisin bagasi, dan lo nggak perlu khawatir kalau tas lo bakal overload. Ini tuh bisa diselipin di mana aja dengan tas pocket kecil dan lebih nyaman. Terus udah gitu lo bisa terbang di mana aja tanpa perlu worry gitu ya. Tapi walaupun punya kekurangannya itu ya adalah ketika dia terbang di atas 100 meter atau ketemu angin yang paling kencang, misal katakanlah di pantai gitu ya, dia tidak akan bisa menahan angin sebegitu kuat ya, karena mungkin bentuknya kecil ini yang ringan ya, sekitar 219 gram kalau nggak salah ya. Jadi buat gue sih bisa merekomendasikan kalau lu doyan travel atau apapun, atau bisa job-job kecil, itu bisa banget lu pakai ini gitu ya, selama kondisi anginnya tidak terlalu kencang. Dari yang gue rasakan selama pakai ini, kualitas fotonya sih oke banget gitu. Walaupun gue ngerasa agak kurang ya maklum aja, karena dia punya sensor 1,5,3 inch dengan sistem CMOS. Hasil fotonya gue rasa ini cukup lumayan gitu ya, untuk membantu kita posting di sosmed ya, walaupun sebenarnya ada beberapa kekurangan ya. Pertama karena sensornya kecil gitu ya, 1,5,3 inch dengan menggunakan sistem CMOS. Tapi overall oke. Cuma sayangnya dia itu terlalu noise ketika lu pakai di cahaya yang nggak tepat, terutama di mode autonya. Ini sih based on experience gue ya, pengalaman gue yang gue pakai. Tapi gue nggak tahu ini, mungkin teman-teman ada yang bisa lebih oke ngeditnya gitu. Tapi sejauh ini gue coba pakai, hasilnya memang berasa banget sih, apalagi ketika pembesaran atau ketika kita melakukan proses cropping. Nah, kalau untuk kualitas videonya, DJI Mini 2 udah ngadopsi 4K ya, 4K 60 fps gitu. Jadi untuk filenya yang kadang lo butuh waktu untuk grading ataupun untuk coloringnya dan segala macamnya pas post pro, itu agak tricky sebenarnya, dan lu butuh aplikasi ketiga misalnya atau apapun, banyak lah itulah ya, itu untuk menghilangkan noise-nya, untuk mengatur cahayanya atau menaikkan saturasi di yang dihasilkan dari gambar ini. Nah, kunci utamanya kalau lu pakai ini untuk video yang mesti lu perhatiin adalah cahayanya apakah lu terbang di waktu yang tepat. Misalnya gue pernah terbang di saat pagi hari di area persawahan, itu cahayanya masih terlihat enak gitu. Dan kondisinya, pengalaman gue ketika lewat jam 9 pagi, kalau nerbanginnya pagi nih ya, lewat dari jam 9 pagi,
ini tuh akan berasa brightness-nya atau highlight-nya itu buyar gitu. Gue nggak ngerti bahasanya gitu, tapi yang gue rasain ini tuh kurang dapet banget gitu. Dan gue harus pindah ke mode manual. Kalau lu pakai di auto, pasti berantakan banget secara lightingnya atau segala macamnya gitu. Jadi lu akan kesulitan editingnya nanti. Nah, begitu juga kalau di sore hari. Kalau di sore hari, lu terbang paling nggak di jam 3 atau jam 4. Menurut gua ya, ini menurut gua pengalaman, karena si sensor ini menangkap cahayanya itu pas lagi enaknya banget. Nah, lebih dari itu, misalnya lu terbang sekitar jam setengah 5 atau jam 5 mau ke gelap gitu ya, mau ke maghrib misalnya, ini akan berasa banget noise-nya pertama, terus grainy-nya berasa. Ketika lu post pro-nya juga, lu akan mengalami kesulitan yang emang bener-bener susah banget ngilangin grainy atau noise yang ada di videonya. Gimana kalau lu terbangnya siang? Gue sangat tidak menyarankan terbang siang. Kenapa? Karena yang gue rasakan, kadang dia bisa oversaturasi atau dia over sharpennya. Dan ketika itu lo melakukan post pro-nya, itu akan gue sendiri ya, pengalaman gue itu akan kesulitan sih, lebih sulit lagi ngakalinya. Jadi menurut gue, waktu terbang yang paling baik adalah di sekitar jam 7 sampai jam 8, mentok di jam 9, atau lu sore sekalian jam 3 atau jam 4. Karena itu menurut gue cahayanya lagi enak-enak banget ya, kayak sesuai fotografi ya, filosofinya ya, dimana di jam-jam segitu itu adalah goldennya matahari gitu ya. Mataharinya itu lagi bagus-bagusnya banget, cahayanya juga lagi bagus-bagus banget. Nah, kalau untuk spesifikasinya biar cepet aja nih ya, lu sebenarnya bisa Google sih gitu, tapi gue coba mau jelasin. Beratnya ini total cuma 249 gram dengan 12 megapiksel, sensornya 1,5,3 inch, 4K 30 fps dan bitrate-nya 100 sampai dengan, dan 4K 30 fps dengan bitrate hingga 100 mbps. Occlusing-nya sampai 2,0, range sampai 10 km teorinya, tapi pada kenyataannya mendingan jangan, karena nggak mungkin juga 10 km nanti lu akan kesulitan untuk baliknya lagi, ditambah ntar ada ya banyak gangguan sinyal dan segala macam, jadi drone lu susah balik untuk ke titik semula. Kalau di sini terbangnya 31 menit, cuma yang gue rasakan adalah satu baterai itu maksimal bisa 25 menitan atau sampai 20 menit gitu ya. Tergantung kondisi angin di atas, semakin kenceng angin di udara, semakin kerja keras dia dan akan menghabiskan banyak baterainya. Terus ada fitur quick shot, yaitu drone, helix, circle, sampai dengan rocket. Kekurangannya yang perlu ingat, Mini 2 ini tidak bisa untuk format upscale, yaitu dimana dia ngerekam cuma format landscape, dan ketika lu mau posting untuk Reels dengan format 9:16, dia akan pecah gitu. Gua nggak tahu apakah ada solusi lain ketika upscale itu gambar videonya tidak pecah gitu. Begitu juga dengan fotonya gitu. Ya mungkin karena sensornya terlalu kecil kali ya. Jadi perbesaran seperti apapun itu kayaknya kurang maksimal. Kekurangan yang kedua adalah angin. Ya karena bodinya yang kecil, terus motornya kecil, baling-balingnya juga kecil, gua rasa lu mesti pertimbangin lagi ya, karena gue pernah ngerasain waktu itu di pantai, ini anginnya kenceng banget, terus di remote muncul notif angin, tanda kalau angin di atas itu terlalu kencang, dan gue langsung buru-buru turunin sih baiknya, nggak usah perlu kita ngeyel gitu, karena kan lumayan ya, sayang juga kalau drone-nya hilang gitu kan, ya hilang juga nih
ada tetap, walaupun murah tetap ada nilainya gitu, dan menurut gue itu sangat sayang banget sih gitu. Ada baiknya lu langsung turunin udah selesai, atau lu tunggu ketika lu udah turunin lu tunggu lagi anginnya apakah kencang atau enggak. Jadi itu mesti yang diperhatiin banget. Simpulannya, DJI Mini 2 gue sangat merekomendasikan, apalagi buat pemula kayak gue gitu. Gue terhitung pemula walaupun sebenarnya udah pernah punya drone. Dulu gue drone-nya adalah Zero Explore V, dan itu gue belajar tuh zaman dulu banget gitu. Dan ketika rusak si Zero ini, spare partnya susah banget gitu, terus cari tempat servisnya susah, jadi ya udah nganggur. Dan gue punya drone lagi yang kedua ya ini DJI Mini 2, karena mungkin menurut gue budgetnya terjangkau dengan gue gitu ya. Dan ya itu overall secara budget oke, secara kualitas gue masih bilang ini oke, masih bisa gitu, masih bisa dipakai. Bahkan gue beberapa kali dapat kerjaan ini gue pakai, nanti gue sisipin coba-cobanya gitu ya. Dari foto, dari video ini oke. Terus kalau kualitas hasil videonya yang menurut gue paling kurang adalah di dynamic range-nya, terus coloring-nya gitu. Color darinya si DJI ini benar-benar mentah banget gitu, dan tidak bisa dilakukan perbesaran, bahkan cropping-nya. Jadi ketika kita nge-shoot gambar dengan pakai DJI Mini, mesti kita perhatiin angle kita, komposisi kita oke gitu, dan barangnya langsung jadi gitu. Kira-kira gitu aja sih dari gue. Kalau kalian punya pengalaman yang sama dengan gua, mungkin bisa kita berbagi cerita atau kita bisa diskusikan di kolom komentar. Dan atau yang punya rekomendasi lebih bagus di atas ini, itu bisa di notif ke gua. Tapi jangan yang mahal-mahal, yang sesuai dengan budget. Ya, tahu sendiri lah budgetnya. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam.